Halo Nice People, bertemu dengan saya Indah di Ngobrol Santai bersama Nice Team. Pada hari ini kita akan membahas terkait digital business yang lagi happening nih sekarang. Nah, ngomong-ngomong masalah digital business, nggak akan lepas tuh dari urusan teknologi apa sih yang perlu disiapkan untuk memulai bisnis online dan offline dengan pembayaran online. Nah, hari ini udah ada 3 orang narasumber dari tim IT kita. Yang pertama ada Mas Arif. Halo Mas Arif. Halo Indah, apa kabar? Baik Mas Arif. Nah, Mas Arif ini adalah Head of IT Planning. Ya. Kemudian yang kedua ada Mas Sandi. Hai Mas Sandi. Halo Indah, gimana kabarnya Indah? Baik, alhamdulillah. Nah, Mas Sandi ini adalah Head of IT Development di IT Division kita. Yang ketiga ada yang gak kalah pentingnya ada Mas Rifki. Hai Mas Rifki. Halo Indah, selamat siang. Arif, Sandi, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat. Halo Pak, kabar baik Pak. Halo. Oke, Mas Rifki ini adalah Head of IT Infrastructure kita. Nah, udah ada 3 orang nih ngumpul bareng dari IT Division kita. Hari ini kita akan langsung membahas pertanyaan pertama aja ya. Oke, ketika orang memulai bisnis digital, kira-kira persiapan apa aja sih yang harus disiapin dari sisi SDM IT-nya kah, dari sisi pengembangan bisnisnya, atau juga dari sisi infrastrukturnya? Mungkin bisa di-share pertama dari Mas Arif dulu ya. Oke. Ada 3 hal gitu ya yang harus kita persiapkan untuk melakukan bisnis secara digital ataupun online. Kita memulai mempersiapkan teknologi yang kita pakai. Jadi kita harus fokus gitu menggunakan resource yang ada, yang kita punya gitu. Misalnya kita budgetnya terbatas, terus belum punya IT yang dedicated, kita nggak punya karyawan IT seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan contohnya jasa e-commerce enabler. Jasa e-commerce enabler ini seperti apa? Seperti misalnya Tokotalk salah satunya gitu ya. Nanti bisa googling gitu Tokotalk. Nah, dia itu nanti kita bisa buat situs e-commerce di sana gitu. Di sana juga udah ada fasilitasnya. Kita juga bisa pakai domain sendiri seperti itu. Jadi kita tinggal masukin produk aja, upload produk, terus kita udah mulai start jualan bisa. Atau misalnya kita mau pakai CMS, Content Management System gitu, ataupun open source gitu ya. Kita bisa pakai WordPress, kita bisa pakai PrestaShop gitu ya. Nah, bedanya kalau misalnya di Tokotalk itu dia sudah ada yang menghandle pembayaran gitu ya. Tapi kalau di Content Management System yang open source, dia belum tentu ada untuk handle pembayaran online yang otomatis seperti itu. Jadi misalnya kita pakai, katakanlah kita familiar dengan WordPress, kita pakai WordPress, berarti kita harus install plugin tambahan, misalnya WooCommerce, supaya kita bisa mengupload informasi produk kita. Kemudian kita juga bisa pakai NicePay ini punya plugin ya, plugin buat open source CMS yang populer, misalnya seperti WordPress, PrestaShop, kita punya pluginnya. Jadi teman-teman yang mau bisnis terus pakai open source nih bingung nanti nerima pembayarannya gimana, nah itu nanti tinggal daftar di NicePay, terus pluginnya tinggal install aja, udah bisa nerima berbagai macam pembayaran gitu, seperti kartu kredit, virtual account, kemudian e-wallet seperti OVO dan sebagainya seperti itu ya. Terus upgrade teknologi dan upgrade operasional. Nah, di poin ketiga ini gitu ya, ini kita lakukan nanti setelah bisnis kita semakin berkembang, kemudian kita mulai ada kebutuhan yang spesifik gitu. Misalnya kita mau customize tampilan, kemudian atau kita mau merubah alur dari order gitu, ataupun misalnya kita mau pakai big data, atau kita misalnya mau bikin customer loyalty program, atau kita mau pakai artificial intelligence. Intinya ini ketika bisnis kita sudah berkembang, kemudian kita sudah punya budget lebih gitu, kita bisa lakukan upgrade ini gitu. Jadi setelah kita berkembang, kita bisa mulai upgrade gitu.
Ya, kira-kira seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Ya. Arif. Iya. Banyak ya ternyata ide-ide. Iya, banyak ya? masukannya. Oke. Iya, nggak banyak sih sebenarnya ya. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke Mas Andi ya. Bicara mengenai teknologi ya. Tentunya teknologi apa yang akan kita gunakan untuk bisnis online ini? Tadi rekan saya Arif udah menjelaskan hal poin penting. Yang diantaranya itu kesiapan teknologi, terus update teknologi ketika produk kita itu udah booming ya, maksudnya udah tersebar gitu. Tapi ada hal yang mendasar yang perlu kita ketahui juga, ya. Hal yang paling mendasar untuk kita bisa melakukan ketiga poin itu, diantaranya itu salah satunya adalah satu pengetahuan, gitu kan. Dalam ini pengetahuan dalam bidang IT yang termasuk di dalamnya sarana dan prasarana seperti komputer dan internet. Itu Mbak Indah, dan juga kita menentukan bagaimana cara kita memposting barang-barang kita supaya barang-barang kita ini benar-benar ready di internet nantinya apabila kita menggunakan content management system. Itu poin pertama. Yang keduanya itu tentunya adalah sarana dan prasarana. Maksudnya dalam hal ini sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan IT seperti komputer, sudah jelas itu komputer salah satunya, dan juga minimal kita harus mempunyai smartphone kali ya, HP kali ya, meskipun nggak terlalu mahal, yang penting adalah untuk bisa menyelenggarakan kegiatan online ini gitu. Dan sarana lainnya itu kita harus menyiapkan kuota kali ya, sedikit kuota atau modem ya, sarana-sarana seperti itu yang diperlukan untuk memulai bisnis online ini. Mungkin itu aja kali Indah tambahan dari saya. Oke, terima kasih Mas Andi untuk masukannya yang sama-sama konkret juga, nggak kalah konkret sama yang sebelumnya dari Mas Arif. Kemudian boleh dilanjut pendapatnya Mas Rizky. Ya, terima kasih Indah. Saya akan coba membahasnya dari sisi IT infrastruktur sesuai dengan departemen saya. Jadi IT infrastruktur ini juga berperan sangat penting ya dalam transformasi ke bisnis digital, karena infrastruktur ini yang nanti akan menyokong untuk aplikasi utama dan untuk operasionalnya juga, seperti itu. Nah, apa-apa saja sih yang harus dipersiapkan? Kalau dari saya sih ada 7 dan tambahan 1. Yang pertama yaitu adalah yang harus kita persiapkan adalah mengenai jaringan ke internet ya, yang penting. Karena kan kalau kita ke digital, otomatis internet ini adalah peran yang sangat vital. Karena kalau nggak ada internet, kita juga tidak bisa melakukan operasional pekerjaan kita ataupun mengakses sistem kita, seperti itu. Yang kedua adalah mengenai penyimpanan data dan pengoperasian aplikasinya, yang itu harus disiapkan. Kita harus menyiapkan server atau storage seberapa besar untuk menyokong aplikasi utama kita, seperti itu. Terus yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu adalah sistem operasionalnya yang harus ditentukan. Kalau bisa sistem operasional yang kita adopsi itu tidak terlalu banyak ya, karena kalau kita lihat di pasar IT sekarang banyak sekali sistem operasi dan kita sebaiknya hanya spesifik ke menggunakan satu sistem operasi saja, karena itu kalau terlalu banyak nanti akan menyulitkan kita dalam operasionalnya. Kemudian ada lagi platform yang digunakan juga agar tidak terlalu banyak. Kemudian mengenai kita harus juga mendapatkan konsultasi minimal dari prinsipalnya, karena kebanyakan IT infrastruktur ini kita beli dari mitra ya. Rasanya hampir tidak mungkin kita memilikinya sendiri, seperti kita memproduksi server atau NetDev, tidak mungkin. Jadi kita harus mendapatkan juga konsultasi dari vendor atau prinsipalnya. Terus yang berikutnya yaitu mengenai SDM-nya. SDM-nya juga harus dipersiapkan, walaupun kita mempunyai support dari prinsipal, tapi kita juga harus memiliki SDM untuk operasional ataupun untuk mengelola aset dari IT tersebut. Nah, dalam rangka mempersiapkan hal-hal yang saya sebutkan di atas, yang perlu diperhatikan juga adalah
kita harus menyesuaikan dengan anggaran. Jadi kita tidak bisa mempersiapkan IT infrastruktur tidak memperhatikan anggaran dan juga memperhatikan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri, bisnisnya bergerak di bidang apa, dan kemudian rencana bisnisnya seperti apa, dan itu dari IT harus menyesuaikan seperti itu, dan dipikirkan juga untuk stabilitas, efektif, sama untuk operasionalnya ya harus diperhatikan juga. Jadi kita tidak hanya menerapkan IT infrastruktur dengan teknologi yang paling mutakhir, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan keperluan seperti itu. Nah, bagaimana kita menyiapkannya itu? Kita bisa dengan melakukan riset terlebih dahulu, yaitu termasuk riset terhadap kebutuhan, riset terhadap regulasi pemerintah ya. Jadi kita harus siap juga IT infrastruktur itu agar menyesuaikan dengan regulasi yang diterapkan pemerintah. Jangan sampai kita sudah beli IT infrastruktur dengan udah keluar biaya banyak, malah tidak mensupport atau tidak memenuhi dari regulasi dari pemerintah ataupun dari badan-badan internasional yang lain seperti PCI DSS untuk yang kartu kredit ya, seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu melakukan riset dan harus didukung juga sama modalnya dari perusahaan itu sendiri, mau dibawa seperti apa untuk anggarannya. Dan kalau anggaran sudah ditetapkan, maka kita perlu untuk implementasinya kita harus mempunyai strateginya seperti apa. Misalnya contoh, mungkin ini paling sering untuk storage ya. Untuk mempersiapkan IT infrastruktur ini kita minimal harus menyiapkan untuk 5 tahun ke depan, karena infrastruktur ini termasuk base dalam suatu perusahaan yang kalau nanti diganti-ganti justru akan menyebabkan ketidakstabilan sistem. Maka itu harus dirancang untuk 5 tahun ke depan. Itu strategi yang utama. Dan kemudian juga yang harus dipikirkan adalah teknologi penyokongnya. Apakah teknologi yang akan kita beli atau perangkat yang akan kita beli ini akan disupport sampai 5 tahun, karena biasanya untuk hardware ya terutama itu biasanya untuk end of life dari server itu end of life dari hardware itu biasanya 5 tahun sampai 7 tahun. Jadi kita harus pikirkan kapan kita beli, modelnya apa, tipenya apa, sesuai dengan kebutuhan. Ya mungkin seperti itu Indah yang saya sampaikan mengenai persiapan dari infrastrukturnya. Oke, terima kasih banyak Mas Rifki untuk ide dan masukannya. Nah, seperti disampaikan nih oleh ketiga IT Dev kita, ada Mas Arif, Mas Andi, dan Mas Rifki, macam-macam mulai dari startnya, mulai dari persiapan resource-nya, kemudian juga anggaran pastinya, kemudian juga ada pengembangan sistem seperti apa, sampai dengan SDM, konsep, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya terkait kolaborasi produk digital dan juga bisnis. Itu tuh seberapa besar sih pentingnya keterbukaan teknologi dalam menunjang hal tersebut? Boleh dijawab oleh Mas Arif? Iya, kalau misalnya pengaruh keterbukaan teknologi gitu ya di era digital seperti sekarang itu sangat penting gitu ya, juga memiliki pengaruh yang besar. Karena memang kalau kita lihat seiring berkembangnya teknologi informasi, ada perubahan perilaku gitu. Ada perubahan perilaku customer dan akhirnya juga mendorong perubahan perilaku dari bisnis itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan gitu, dulu orang-orang itu mendapatkan informasi dari mana? Orang-orang dulu mendapatkan informasi itu dari mulut ke mulut, kemudian dari surat kabar, koran gitu ya, atau majalah gitu, terus TV atau radio gitu. Tapi kalau sekarang terutama generasi milenial gitu dan generasi Z gitu, karena mereka sudah berkenalan dengan teknologi gitu, jadi mereka sekarang lebih banyak mendapatkan informasi itu dari internet gitu, terutama sosial media, misalnya seperti Instagram, Facebook gitu ya, YouTube atau TikTok gitu. Kemudian dengan adanya keterbukaan informasi gitu,
pola transaksi juga berubah. Jadi yang tadinya kita transaksi itu harus bertemu langsung tatap muka gitu, kasih uangnya. Sekarang kita beli sabun bisa online, terus beli pakaian juga online, beli laptop online, kita pesan hotel online juga, bahkan sampai pesan ojek juga online gitu ya, ojek online. Jadi bisa dibilang dulu kita harus pergi keluar gitu untuk membeli sesuatu. Tapi kalau sekarang kita bisa dengan jari aja gitu, modal HP udah bisa beli ini itu. Nah karena itu NicePay hadir nih sebagai enabler untuk membantu para pelaku bisnis mengembangkan bisnis online. Dengan NicePay, pebisnis dapat menerima berbagai macam metode pembayaran. Misalnya apa aja sih metode pembayarannya? Seperti pertama itu virtual account atau itu bank transfer. Jadi dengan virtual account, pebisnis online tidak perlu verifikasi manual gitu atau nanya-nanya nih ke customernya udah ditransfer belum gitu. Dengan virtual account ketika customer melakukan transfer itu akan terdeteksi secara otomatis dan status ordernya menjadi terbayar seperti itu. Nggak perlu ada pengecekan manual. Terus kita juga mendukung kartu kredit, kita juga mendukung e-wallet. E-wallet itu seperti OVO gitu ya, Dana, Link aja gitu dan sebagainya gitu. Kita juga mendukung misalnya ada kita sebut tuh yang unbanked gitu. Mereka nggak punya bank, mereka nggak punya e-wallet, apalagi kartu kredit gitu. Mereka nggak punya gitu. Jangan khawatir gitu. NicePay juga ada metode pembayaran melalui convenience store gitu ya, dari Alfamart, dari Indomart. Jadi mereka bisa ke Alfamart, bayar di sana gitu, udah beres. Jadi nggak perlu bikin akun bank dulu gitu. Ya kira-kira seperti itu ya perubahan perilaku konsumen, terus dampaknya dari keterbukaan informasi saat ini gitu. Semoga dengan keterbukaan informasi ini bukannya membuat kita omsetnya turun gitu ya, harusnya ini membuat kita omsetnya tuh naik gitu, karena sekarang kita lebih mudah gitu bertransaksi online, apalagi dengan adanya NicePay gitu ya, Indah ya. Keterbukaan emang bener sih, makin kesini makin penting banget untuk mengerti teknologi itu sendiri, karena bener yang tadi Faris bilang, kalau dulu kita pesan ojek harus ke pangkalan ojek, sekarang kita bisa betul ya seperti itu ya, kan. Sekarang kita beli even belanja sayur pun sekarang bisa lewat e-commerce betul. Oke, Mas Arif boleh dijelasin, jadi pada tahap awal sebenarnya perlu nggak sih kita beli template atau harus mulai dari scratch aja? Karena kan mengingat biaya yang akan diinvestasikan di IT ini kayaknya cukup besar ya kalau in teknologi itu sendiri gitu. Boleh jelasin Mas Arif? Oke, sebenarnya kalau besar atau enggaknya, kalau misalnya kita lihat, kalau kita bikin from scratch itu ada kekurangan, ada kelebihannya gitu ya. Jadi kalau misalnya from scratch kita punya keleluasaan gitu, untuk kustomisasi, kemudian membuat tampilan dan fitur sesuai yang kita inginkan gitu. Tapi ada juga kekurangannya gitu. Kekurangannya itu biayanya cukup mahal seperti itu. Jadi kalau misalnya kita baru mulai gitu, mau bisnis online gitu ya, lebih baik kita pakai yang mudah gitu, yang simple, yang murah gitu. Jadi kita bisa pakai sebelumnya udah disebutkan juga gitu, kita bisa pakai e-commerce enabler seperti Tokotok gitu ya. Di sana juga udah ada template-nya. Kemudian bisa pakai free open source software gitu ya, seperti WordPress, PrestaShop dan sebagainya gitu. Itu bisa membuat bisnis kita berjalan dengan lebih cepat gitu ya. Kalaupun nanti suatu saat kita ingin melakukan kustomisasi gitu atau menambahkan fitur dan itu tidak disediakan gitu, kita tetap bisa membuat fitur ataupun kustomisasi template gitu ya. Tapi itu nanti setelah bisnisnya sudah berkembang seperti itu, Indah. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Mas Arif. Jadi kalau dari sisi orang yang menjalankan digital bisnis itu sendiri,
Nggak perlu tuh ya yang namanya nyiapin template, apalagi from scratch, karena udah banyak juga website yang menggunakan itu. Jadi tinggal dipakai aja tuh. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, buat Mas Rifki nih, kira-kira data-data sensitif gitu kan, itu kan jadi hal yang penting juga buat ditanyain ya. Kira-kira kita apakah perlu nyewa server sendiri, atau kita cukup dengan cloud untuk menyimpan data-data confidential itu? Dan juga dalam penanganan hal-hal tersebut yang sensitif tadi, kira-kira apakah ada sertifikasi khusus? Dan kalau ada, sertifikasi apa sih yang bisa kiranya dipercaya oleh para orang-orang di digital business ini? Silakan Mas Rifki. Ini pertanyaan ini melanjutkan dari pertanyaan yang pertama tadi ya, mengenai persiapan infrastrukturnya. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah persiapannya, apakah kita perlu punya server fisik atau langsung ke cloud? Nah, kalau untuk menjawabnya itu menurut saya tergantung dari kebutuhan dan anggaran dari perusahaan itu sendiri. Tapi kalau memang untuk yang UMKM atau yang menengah ke bawah, itu memang lebih disarankan kita memakai cloud saja. Kenapa memakai cloud? Karena dengan memakai cloud, yang pertama itu kita lebih cepat dalam mengestablish infrastruktur sistem kita. Jadi kita tidak perlu memesan hardware, terus nunggu pengirimannya, terus memasangnya, konfigurasi. Itu kalau proyek infrastruktur itu mungkin bisa sampai sebulan untuk mempersiapkannya. Tapi kalau dengan cloud, ya itu bisa dalam hitungan jam kita sudah bisa mempersiapkan infrastruktur. Itu salah satu kelebihan dari cloud. Nah, adapun kalau nanti memilih cloud, dipilih juga cloud-nya yang benar-benar high availability-nya ada gitu. Jadi dia terutama untuk bisnis yang juga 24 jam ya, seperti NicePay ini. Nah, itu perlu diperhatikan juga untuk availability-nya. Jadi kalau bisa di riset juga cloud-nya itu dia mempunyai availability zone-nya seberapa banyak. Yang sampai nanti ketika kita sudah memakai cloud dan terus cloud itu bermasalah, dia tidak punya sistem cadangan, nah berarti kita stop bisnisnya. Itu salah satu kekurangan kita memakai cloud adalah kita tidak dapat mengelola infrastruktur kita sendiri, kita bergantung pada pihak ketiga. Kalau kita memakai server fisik, kalau ada terjadi gangguan, kita bisa ke data center untuk troubleshoot segala macam. Tapi kalau memakai cloud, nah itu resikonya adalah kita bergantung pada pihak ketiga. Kita hanya menunggu konfirmasi dari cloud providernya, gangguan ini seberapa lama dan mitigasinya seperti apa. Seperti itu. Itu kira-kira untuk pemilihan antara server fisik atau cloud. Kemudian untuk sertifikasi, nah ini juga harus dilihat juga dari kebutuhan perusahaan. Dan kita harus lihat juga sebenarnya sertifikasi yang dibutuhkan ini, terutama untuk yang digital, adalah masalah keamanan data. Karena kalau kita sudah terdapat di publik, dan itu banyak sekali ya orang-orang yang mungkin pekerjaannya mencari celah-celah dari kelemahan sistem kita. Nah itu perlu kita mengikuti best practice dari langkah-langkah pengamanan informasi atau data yang sudah banyak ya standarnya sekarang. Mungkin di Indonesia itu standar yang harus diterapkan yaitu ISO. Nah, untuk mendapatkan sertifikasi ini sendiri, sebenarnya kita harus melihat kapasitas perusahaan kita. Dari Badan Cyber Indonesia itu atau BSSN, dia sudah mempersiapkan suatu tools yang untuk mengukur kesiapan kita terhadap pengamanan informasi, apakah kita siap sertifikasi atau tidak. Karena jujur saja berdasarkan data-data yang saya pernah dapat dari BSSN, untuk di Indonesia sendiri itu cyber security-nya sangat tinggi. Jadi penting bagi UMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang go digital mempersiapkan juga untuk langkah-langkah strategis untuk keamanan data, terutama yang bisnisnya menyimpan data-data sensitif seperti data personal atau data kartu kredit dan segala macam. Itu harus dipersiapkan juga untuk sertifikasinya. Tapi
kalau memang perusahaannya itu tidak menyimpan data sensitif, saya rasa kita hanya perlu mengikuti best practice atau standar-standar yang sudah ditetapkan oleh badan-badan internasional ataupun dari ISO itu sendiri. Tapi untuk kenyamanannya, terutama untuk pembayarannya, para UMKM mungkin tidak perlu repot-repot, silakan saja menggunakan produk dari NicePay. Itu banyak bisa pembayaran melalui virtual account, kartu kredit, ataupun convenience store seperti Indomaret, Alfamart. Biarkan kita yang menyimpan data-data sensitif tersebut dan kita yang mengamankannya. Seperti itu. Jadi untuk yang baru mulai digital, memulai pindah ke digital, ya untuk servis pembayarnya bisa menggunakan produk NicePay. Seperti itu. Ya, terima kasih Anja. Oke, terima kasih Mas Rifki untuk sharingnya. Jadi kalau dari pertanyaan tadi, sebenarnya kalau secara cloud ataupun server itu balik ke perusahaan itu sendiri ya. Kalau secara memang anggarannya ada, saya bisa ke server dan juga lebih aman. Tapi juga kalau cloud pun cukup gitu. Tapi kalau misalnya mau lebih aman, pastinya ya server seperti itu Mas Rifki ya. Ya, karena kita kelola sendiri. Oke, baik. Dan for your information, di NicePay sih kita pakai kelola sendiri dengan server ya Mas Rifki ya? Sampai saat ini ya, kita masih kelola server sendiri. Baik, dan juga kalau secara lisensi, NicePay udah nggak perlu diragukan lagi. Kita di sini terlisensi dari PCI DSS ya Mas Rifki? Benar, untuk keamanan data pembayaran. Oke, baik. Terima kasih untuk sharingnya Mas Rifki. Nah, kemudian juga dari sisi infrastruktur sudah dijelaskan, kemudian sekarang kita akan beralih ke pertanyaan terkait sumber daya manusia di IT itu sendiri nih, seperti apa sih? Nah, kira-kira kalau menurut Pak Sandi, sebagai orang yang sudah experience di bidangnya bertahun-tahun, kira-kira apakah perlu SDM IT yang jumlahnya banyak untuk bisa mendukung digital business ini, ataukah bisa dalam bentuk outsource gitu? Mungkin bisa di-share nih Mas Sandi, komposisi yang tepat untuk SDM IT itu sendiri seperti apa sih gitu dalam menjalankan bisnis digital? Jadi pertanyaannya apa perlu SDM IT yang banyak untuk agar bisa bisnis online ini berjalan gitu kan? Ini sebenarnya kembali lagi kepada kebutuhan dan seberapa besar bisnis kita ini berjalan gitu. Tapi karena ini tahapan awal proses gitu kan, itu sebenarnya kita tidak perlu membutuhkan banyak source, bahkan kita sendiri bisa langsung menjadi sumber dayanya itu sendiri gitu untuk bisnis kita yang baru dimulai gitu. Ya tentunya dengan cara belajar pengetahuan tentang IT itu seperti apa. Terus di samping itu juga komposisi yang tepat atau tadi dibilang komposisi yang tepat untuk menjalankan bisnis digital ini gitu kan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini, sebenarnya kita bisa menggunakan banyak fitur yang sudah tersedia. Seperti apa yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, Arif, kita bisa menggunakan e-commerce enabler seperti Tokopedia yang di dalamnya itu sudah built-in terdapat terdapat fitur-fitur untuk penjualan online atau bisa kita kenal sebagai e-commerce ya. Atau kita juga bisa menggunakan CMS atau Content Management System yang sekarang ini banyak banget free, itu bisa dapetin dengan free tanpa harus bayar gitu. Kita hanya tinggal install di salah satu hosting kita. Setelah itu terus kita download plugin juga itu ada banyak, dan kebetulan ini bicara dengan e-commerce, tentunya kita harus download plugin yang berhubungan e-commerce seperti WooCommerce atau apapun itu. Atau bahkan tanpa itu pun kita bisa secara organik berjualan di media sosial. Nah, kok bisa gitu kan? Pertanyaan kok bisa berjualan di media sosial gitu. Nah, kemarin saya sempat riset juga di beberapa grup di media sosial, diantaranya itu grup Facebook gitu ya. Di sana itu ada seller yang ternyata menjual produknya itu langsung di grup itu gitu kan. Misalnya dia menjual produk untuk kecantikan atau produk-produk lain yang berhubungan dengan makanan yang langsung dijual di sana juga. Nah, sebetulnya itu bisa kita akomodir untuk pembayarannya. Kalau selama ini mereka itu ada yang namanya ada yang namanya rekening bersama gitu kan.
Dikarenakan ketika mereka menjual produk online di media sosial, otomatis kan tidak ada kepercayaan. Nah, untuk itu mereka membangun satu sistem yang namanya rekening bersama yang dikelola oleh admin grup itu sendiri. Sebenarnya itu bisa kita handle dengan yang namanya email payment. Jadi kita bisa mengenerate di sistem kita di Nextpay. Tentunya itu ada yang namanya layanan yang bernama Nextlink, yang di dalamnya itu udah banyak metode pembayaran yang termasuk dengan tadi saya sebutkan tadi email payment, dan pebisnis bisa menggunakan layanan Nextlink ini di Nextpay itu. Jadi dengan menggunakan Nextlink, kita bisa input harga juga, detail produk, kemudian kita bisa generate link pembayaran ke customer melalui email tentunya. Saat kita generate, kita kirim link email itu ke customer. Itu udah tersedia banget. Jadi di Nextlink ini banyak banget link pembayaran yang sudah bisa digunakan untuk para pembisnis yang mulai mau menggunakan online ini. Mungkin seperti itu aja kali ya. Oke Mas Andi, thank you untuk sharingnya. Jadi pada intinya sebenarnya kalau secara SDM itu sendiri kita nggak perlu kayak banyak-banyak ya sebenarnya. Atau nggak SDM? Oke, atau enggak simpelnya tuh kita bisa langsung aja tinggal sign up ke Nextpay biar kita yang kerjain gitu Mas ya. Betul. Oke. Jamin mudah kalau di Nextpay ya. Apa sorry? Dijamin mudah kalau di Nextpay. Oke. Highlight dari ngobrol kita hari ini, kita udah bahas nih terkait apa aja sih persiapannya, mulai dari risetnya, mulai dari resource, anggaran, dan lain-lainnya, dan juga terkait confidentialnya tadi dari sisi infrastructure. Kalau secara cloud emang bisa aja, ternyata kalau mau lebih aman bisa pakai server, dan itu sudah ada di Nextpay. Kemudian juga dari sisi SDM tadi nggak perlu banyak-banyak, bisa langsung line up aja di sini, nanti biar kita yang ngerjain semuanya. Udah ada semua malah. Oke, yang pastinya lebih mudah, secure, dan juga kalian tinggal santailah menjalankan bisnis online-nya. Oke, so itu aja kayaknya highlight dari topik ngobrol santai bareng Nextteam hari ini. Thank you waktunya untuk Mas Arif, juga Mas Andi, dan Mas Rizky. Nanti kita ketemu lagi di sesi ngobrol santai bareng Nextteam selanjutnya. Bye. Ya, bye. Terima kasih. Register ya.